Sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada, firman Tuhan untuk kita pada PA Moria 12-18 September 2021 tertulis pada kitab Rut 2 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepada aku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema PA Moria untuk kita minggu ini adalah yang kukerjakan jadi teladan. Dalam nas ini, Rut, Naomi, pekerja-pekerja Boas dan Boas bisa menjadi teladan bagi kita. Si Naomi menjadi teladan karena ia seorang mertua yang baik, yang tidak mau merepotkan dan menyusahi menantunya. Dan si Rut juga adalah menantu yang baik, sebab ia seorang perempuan yang berinisiatif mencari nafkahnya dan mertuanya. Sepertinya ia menyadari ia lebih muda dan lebih kuat dari mertuanya dan lebih patut bekerja mencari makan dibanding mertuanya. Rut juga seorang yang santun dan rendah hati. Ia meminta izin dari mertuanya sebelum ia memutuskan untuk pergi bekerja, memungut bulir-bulir gandum di ladang Boas. Dia juga rajin sangat, bekerja dari pagi sampai pada waktu Boas bertanya kepada bujangnya tentang siapa dirinya, ia tidak berhenti bekerja. Si Boas juga jadi teladan karena ia menyapa pekerja-pekerjanya dengan sapaan yang menandakan bahwa ia seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Dan penyabit-penyabit itu menjawab, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Dari penggalan cerita ini kita menemukan orang-orang yang bisa jadi teladan. Dan kiranya kita sebagai Moria GBKP hendaklah menjadi teladan seperti mereka. Berhati baik, santun, rajin bekerja, dan hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga apapun yang diperbuat dan diperkatakan memperlihatkan kedekatan kita kepada Tuhan. Jika saudara punya menantu, jangan memaksanya atau mengaturnya melakukan apapun. Biarkan ia mengambil sikap dan keputusannya sendiri. Sebab ia sudah dewasa dan jangan mempersulit rencana baiknya. Seorang menantu, santunlah kepada mertua, sebab ia lebih tua, dan juga ia adalah ibu dari suami saudara, yang juga adalah menjadi ibu saudara. Dan pekerja-pekerja yang bekerja bagi seorang tuan, haruslah menaruh hormat kepada tuannya, memberi jawab yang patut padanya. Sebab semakin banyak orang berbicara, sesungguhnya semakin menandakan ketiadaan hikmat pada dirinya. Seorang istri dan seorang ibu, baiklah meneladani semua orang yang ada dalam cerita ini. Dan untuk dapat seperti mereka, kita harus beriman kepada Tuhan. Sebab hanya orang-orang beriman yang bisa melakukannya. Amin.